biar disimpan di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Basor MPDI selaku narasumber kita hari ini. Beliau adalah guru di SMP Negeri 2 Kesugihan. Alhamdulillah telah hadir di ruangan kita. Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam dari ujung timur di Cilacap sana sampai ujung barat yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa melahirkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Sehingga pada hari ini, siang ini, kita dapat bersama-sama berjumpa walaupun secara virtual di ruangan ini dengan menggunakan Zoom meeting guna mengikuti kegiatan pembimbingan kompetensi teknik bagi calon peserta seleksi P3K tahun 2021 yang digagas oleh PKRI. Dan alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari yang kedua, di mana hari pertama kemarin kita tanggal 15 Maret 2021 sudah berlangsung 3 sesi. Hari ini adalah sesi yang ketiga, mana tadi sesi pagi hari adalah untuk guru kelas SD, sesi kedua adalah guru PPKN, dan sesi ketiga hari ini adalah guru pendidikan agama Islam. Baik, mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak Dr. Andes Basor MPDI, narasumber, dan juga Bapak dan Ibu guru yang saya hormati pula, perlu saya sampaikan bahwa selanjutnya nanti akan ada pemaparan materi oleh narasumber. Mohon partisipasi aktifnya dari Bapak Ibu semua untuk kelancaran hal ini dengan cara untuk mematikan atau meng-mute mikrofon yang ada di fitur Zoom ini. Kemudian manakala nanti sudah sampai pada sesi yang selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, manakala kita masih memiliki waktu, Ibu-Bapak bisa menyampaikannya, baik lewat chat room atau dengan cara raise hand terlebih dahulu. Perlu saya sampaikan pula bahwa nanti Ibu-Bapak diperkenankan untuk silakan untuk mengisi daftar hadir. Nanti link daftar hadir akan saya share di chat room. Diharapkan misalnya dalam satu ruangan panjenengan lebih dari satu orang guru yang mengikuti dengan menggunakan satu perangkat, tetap dalam mengisi daftar hadirnya adalah masing-masing atau setiap orang mengisi daftar hadir. Yang berikutnya saya sampaikan, untuk narasumber dan juga peserta dan pengurus yang lain, ada titipan salam dari Bapak Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Dr. Muhdi. Beberapa waktu yang lalu titip salam kepada kami setelah kami konsultasi tentang menyampaikan kegiatan ini. Baik. Saya lagi dimintai jadi. Selanjutnya untuk Ketua PGRI Kabupaten Cilacap, Bapak Puyung, kebetulan beliau sedang ada gangguan kesehatan, mohon doa restunya, mohon doanya maksudnya, agar beliau cepat diberi kesembuhan. Sehingga pada sesi ini pun beliau tidak bisa menyapa kita secara langsung, namun ada salam untuk Bapak Ibu semua. Saya demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kepada Bapak Dr. Andes Basor MPDI, disilahkan untuk memaparkan materi. Pak Basor. Assalamualaikum Pak Basor. Masih di... Sudah mulai Pak menjawab, ya. Pak. Nanti sambung ya Pak. Ya, silakan Bapak. Nggih. Assalamualaikum.
Sudah langsung saya Pak Darmono? Iya Pak, sudah saya persilakan Bapak. Oh, Tadi ini masih langsung share screen apa ya? boleh. Monggo. Baik, asik. Sudah kelihatan ini paparan. Sudah kelihatan? Sampun Bapak. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Sudarmono, ini menteri apa ya dulu ya? Dulu Menteri Sekretaris Negara. Sekretaris Negara ya, yang kalem banget ya. Ya Pak Darmono selaku penyelenggara dari PGRI ya Pak ya. Nggih, leres. Yang saya hormati teman-teman dari guru PAI yang bergabung di pembahasan soal simulasi PPK kali ini, yang kalau kita lihat ini sudah 54 ya yang masuk ya. Nggih. Alhamdulillah cukup banyak. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa bertemu walaupun melalui virtual. Semuanya atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Tanpa izin Allah tidak mungkin kita bisa dipertemukan seperti ini. Salat dan salam kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami diamanati oleh Ketua MGMP PAI SMP Kabupaten Cilacap. Jadi kapasitas saya sebagai pengurus MGMP PAI SMP Kabupaten Cilacap, ya. Karena tadi ada yang menanyakan saya sebagai PAI, sebagai PGRI, sebagai Pergunu, sebagai apalagi banyak itu. Jadi kapasitasnya ini sebagai guru agama yang ditugasi oleh Pak Imam selaku Ketua MGMP untuk menyampaikan acara pada sore hari ini. Sebelum kami lanjutkan, sebenarnya kami tidak menyangka kalau rangkaian pembuatan soal sampai sejauh ini. Kami diminta oleh Mas Imam selaku Ketua MGMP itu untuk membuat soal simulasi PPPK. Ya, kalau awalnya karena memang saya sudah komitmen dengan beliau, kalau saya ditugasi asal untuk guru PAI, ya insya Allah saya bersedia dan berusaha sekuat kemampuan untuk melaksanakan. Maka saya tidak akan menolak ya kalau masih diberi napas panjang untuk bisa hidup di dunia ini. Nah, alhamdulillah, maka ketika disampaikan oleh Mas Imam untuk membuat soal, saya buat sekaligus. Kemudian untuk mengirim ke koordinator sudah saya kirim. Nah, saya pikir sudah selesai Pak Dar. Ternyata masih ada
kegiatan lanjutan dari PGRI. Setelah ada simulasi, kami harus membahas. Ini sebenarnya inisiatif yang bagus sekali dari PGRI, membantu teman-teman guru honorer, baik semua mapel ya, terutama yang PHI ini yang di sini, untuk persiapan kita menghadapi seleksi tes P3K ini. Sebenarnya kalau dari sisi komposisi dari materi yang ini pun kami masih sangat terbatas, ya, karena kami hanya diberi rambu-rambu dari dasar-dasarnya saja, kemudian materinya kami tidak diberi secara tertulis dari MGMP maupun dari yang lain, sehingga kami masih meraba-raba. Dari sedikit materi yang harus diteskan di PPPK, kemudian kami pun hanya meraba-raba. Nah, ini jadi teman-teman dari guru PAI, mohon maaf kalau nanti ini terlalu banyak berharap dari apa yang kami sampaikan. Ini hanya sebagian kecil sekali. Hanya dari kecil ini menurut saya juga sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa. Ada yang inisiasi dari PGRI. Ini juga kita ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada PGRI yang membantu kita semuanya. Walaupun sedikit, tapi ini sebagai bentuk upaya ikhtiar kita secara lahir untuk mempersiapkan diri kita secara kognitif. Kan kecerdasan kita kan sudah tahu ya, kecerdasan yang kita dulu hanya IQ, sekarang sudah multi kecerdasan. Banyak sekali kecerdasan, dan ini hanya sebagian kecil dari kecerdasan yang akan kita latih. Kalau menurut ahli otak itu, kalau kita mau cerdas secara otak, secara intelektual, itu hanya cukup mengulang-ulang. Dengan mengulang-ulang itu, neuron yang ada di otak kita itu menjadi besar, menebal, akhirnya terus ingat terus. Nah, ini juga sebagai bagian secara lahiriah itu ikhtiar untuk mencerdaskan otak kita dari bagian kognisinya. Nah, ada kecerdasan yang luar biasa yang kadang diabaikan oleh beberapa orang. Tapi kita insya Allah sebagai guru agama itu akan menggunakan kecerdasan itu. Itu kecerdasan spiritual. Nah, yang paling penting itu kecerdasan spiritual. Kalau ini kecerdasan intelektual hanya sebagian saja dan ini hanya sedikit, tapi kecerdasan spiritual ini nanti akan melingkupi keseluruhan. Maka nanti saya di akhir akan mencoba ini membantu menyampaikan informasi terkait dengan kecerdasan spiritual agar ketika nanti kita menghadapi tes P3K ini benar-benar siap secara lahir maupun secara batin. Ini sebagai pembukaan, sebagai awal untuk apresiasi kepada PGRI, dan tentang kondisi saya hanya sebatas itu. Jadi masih banyak sekali yang kalau Bapak-Bapak dan Ibu mau belajar tentang soal-soal P3K itu masih banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil sekali sebagai bentuk ikhtiar kita. Nah, tapi ya ini sudah luar biasa. Semoga menjadi tambahan amal ibadah buat
dari pengurus PINI, terutama Pak Sudarmono yang mengawal dari mulai administrasinya sampai pelaksanaan ini, teman-teman juga insya Allah menjadi tambahan amal ibadah. Dan ini akan menjadi pembela kita nanti ketika kita bertemu di alam kubur dengan malaikat-malaikat yang akan menanyakan kepada kita ada pembela-pembela amal kebaikan. Kita salah satunya, semoga ini menjadi tambahan amal kebaikan. Amin, amin ya Rabb. Baik, ini sebelum kita tadi sudah berdoa, sebelum kita mulai pun kita tidak ada jeleknya saya mendoakan semoga pertemuan kita berjalan lancar, semua teman-teman selalu diberi perlindungan oleh Allah. Kalau perlindungan kan dalam keadaan apapun itu boleh. Ya, semoga diberi senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, yang berkah, yang bermanfaat, yang bisa untuk bekal ibadah kita. Itu doa yang kami sampaikan, dan semoga nanti dari teman-teman yang bergabung maupun tidak bergabung ketika ikut seleksi P3K lulus semuanya dan bisa menikmati menjadi bekal untuk ibadah selanjutnya. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua terkait dengan pembahasan soal simulasi P3K, itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, khususnya mapel PAI BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, ini kemarin kami diminta untuk menggunakan dasar ini dari Ketua MKMP yang beliau juga dari MKKS. Nah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kalau kualifikasi akademik di tingkat guru, baik dari TKRA sampai ke SMA, SMK, bahkan di pendidikan luar biasa, bahkan di LPK itu sudah selesai, karena kelihatannya tidak ada guru yang tidak S1, sehingga kualifikasi akademik minimal S1 itu sudah selesai. Karena sudah selesai, ya kita tinggal menikmati saja. Dan bahkan ada yang sudah S2, bahkan ada lagi yang sudah S3, ya, walaupun belum lunas, saya kan belum lunas. Dan yang kedua itu kompetensi guru. Nah, kompetensi guru inilah yang masih terus ditingkatkan oleh pemerintah dan juga oleh perangkat-perangkatnya, termasuk organisasi-organisasi profesi, salah satunya adalah PGRI, ini juga membantu bagaimana peningkatan kompetensi guru agar ini bisa mencapai standar nasional, bisa menghasilkan output yang diharapkan menjadi generasi emas di tahun 45 nanti. 2045 maksudnya. Ini tentang kompetensi akademik dan kompetensi guru. Kemudian kita tahu kompetensi guru itu ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, yang sudah masuk ke dalam soal yang kami buat, karena ini arahan dari MKKS dan Ketua MKMP, itu cukup 2 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Nah, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, monggo teman-teman guru nanti bisa cari sendiri referensinya, baik buku maupun soal ini. Kalau kita kreatif, kita rajin, insya Allah banyak. Nah, kita pada kesempatan ini hanya membahas tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Itu saja, hanya sebagian. Kita lihat kompetensi pedagogik itu
kalau kita lihat ada 10 kompetensi inti. Dari 10 kompetensi inti ini ada 37 kompetensi guru. Nah, ini hanya diminta untuk membuat 15 soal. Dari 37 kompetensi guru, saya diminta untuk membuat 15 soal. Berarti kan kami harus membuat acak, paling tidak ada proporsional dari semua kompetensi inti, dan kompetensi inti ini nanti otomatis akan proporsional dengan kompetensi guru. Ini yang sudah kami lakukan, perlu diketahui. Sehingga di awal saya sampaikan ini hanya sebagian kecil sekali dari kompetensi yang mestinya harus dikuasai oleh kita sebagai seorang guru. 15 soal dari 37 kompetensi guru. Dari 10 kompetensi ini. Nanti seperti ini tidak usah lagi tahu-tahu tidak ada yang keluar, malah nanti jadi kami yang disalahkan. Kami tidak ingin seperti itu. Di awal kami sampaikan begini. Kemudian ini tabelnya kami sampaikan tentang kompetensi pedagogik, ada kompetensi inti dan kompetensi guru. Kompetensi inti ini yang sebelah kiri. Ini ada baru tampilkan 3 karena nggak cukup. Terus masing-masing mempunyai kompetensi guru berbeda-beda. Misalnya kompetensi inti 1 ini ada 4 kompetensi guru. Kompetensi inti 2 ada 2. Kompetensi inti 3 ada 6. Nah, ini kami mengambilnya misalnya yang 6 kami ambil 2. Yang 2 ya cukup 1. Yang 4 bisa ambil 2 gitu. Nah, ini yang nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 ini kompetensi intinya, dan sebelah kanannya adalah tentang kompetensi gurunya. Ada yang 3, ada yang 2, bahkan ada yang 1. Nih, kompetensi 5 ini hanya kompetensi gurunya hanya 1. Tapi tetap saya ambil biar ada sebaran yang cukup gitu. Nah, ini yang terakhir kompetensi 8, 9, 10. Nah, jadi lengkap ini ada 10 kompetensi. Nah, monggo kalau dari teman-teman bisa membuka di permen itu, bisa dipahami, nanti ketika ada soal, ini langsung nyambung. Oh, ini kompetensi pedagogik nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Sehingga untuk menjawab akan lebih mudah. Maka ini kemarin disarankan harus didasarkan pada Permendikbud dulu, karena tujuannya biar seperti ini. Karena kebetulan saya itu orang yang suka berpikir gestal, dari yang makro kemudian detailnya sambil jalan. Kalau yang makronya sudah dapat, wis ayem saya. Detailnya tidak penting gitu, sambil jalan. Itu saya. Dan ini bagi yang teman-teman guru yang dominannya otak kiri, ini cenderung gestalnya itu kental. Maka sebagian besar guru ya otaknya otak kiri. Ya, kalau otak kanan itu biasanya tidak betah jadi guru, harus terstruktur, urut, dan rapi gitu sih. Tapi kalau yang terpaksa sudah jadi guru, ya mau tidak mau harus bisa berpikir seperti itu. Nah, sudah hanya sebagian dari 37 kompetensi guru, hanya 15 soal yang diminta, dan levelnya itu minimal C4 atau analisis gitu. Dan ada C5, bahkan kalau mungkin ada C6. Nah, soal yang kemarin itu saya hanya masukkan C6-nya hanya 1. Yaitu terkait dengan mencipta, misalnya membuat RPP yang tidak nyontek, itu kan boleh dikatakan mencipta gitu. Bisa bisa diakui sebagai hak cipta.
kecil-kecilan. Di sana ada bagaimana perencanaan membuat RPP, maka saya masukkan ke level C6. Ini kan menjadi pertimbangan tersendiri bagi kami yang membuat soal. Tidak boleh C3, tidak boleh C2, C1 yang hanya sekedar pengetahuan. Tapi kadang-kadang karena keterbatasan ya terpaksa ada yang C3 gitu. Ini levelnya, jadi termasuk levelnya level tinggi, sudah hot gitu. Nah, ini tentang awalannya. Nah, terus langsung kita masuk ke soal yang kemarin. Mohon maaf ini nanti yang angkat tangan, nanti setelah selesai saja nanti tanya jawabnya biar kita itu tidak terputus. Yang pertama kita bahas soal yang pertama yaitu memang biasanya kalau soal yang hot itu diminta agar stimulusnya itu ada, tapi kalau stimulusnya itu singkat jadinya nggak kena, maka mau tidak mau panjang. Ya, misalnya dijumpai di sebuah kelas pada sekolah tertentu bahwa sebagian besar peserta didik begitu riang dan antusias menyambut kedatangan sang guru idolanya. Secara bersamaan mereka menyampaikan ekspresi dan ekspresi masing-masing gitu ya maksudnya. Ada yang mengucapkan salam, ada yang menyapa dengan selamat pagi, ada yang menanyakan kabar dan lain sebagainya. Itu kalau kita disambut oleh anak-anak yang suka dengan kita kan tergambar seperti itu. Sesuai dengan karakter anak masing-masing. Nah, guru idola pun menjawab spontan semua sapaan murid sambil tersenyum lebar dan dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam dan sebagainya. Anak-anak pun terlihat puas atas sapaan jawaban sang guru. Sementara di sudut lain terdapat peserta didik yang tetap duduk di tempat duduknya, acuh tak acuh tanpa ekspresi dan menunjukkan seabrek sikap dingin lainnya. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang baku. Sebagai seorang guru yang mendapat predikat guru idola dan tetap dapat menjaga performa idolanya, perilaku yang adil. Nah, yang perlu digarisbawahi perilaku yang adil. Karena kadang-kadang ketika kita berjumpa dengan anak yang aktif kita layani, yang anak ya diam saja malah kita biarkan saja, ini nanti kadang-kadang kita dicas oleh mereka bahwa gurunya nggak adil. Nah, perilaku yang adil yang semestinya dilakukan oleh seorang guru idola adalah, nah ini karena kalau satu slide itu nggak cukup karena panjang, maka dari 2 slide. Nah ini kita coba, nanti kalau yang kita klik itu melompat atau tidak diam berarti dia salah. Nah ini apa berarti ini salah. Nah, ini berarti belum mau jawabannya. Ini juga belum mau. Nah ini juga belum mau. Nah ternyata jawabannya ya, dia terus kasih lampu warna-warni dan diam sejenak. Ini menunjukkan bahwa jawaban yang benar adalah A, yaitu menghampiri dengan antusias dan riang sambil menyampaikan ucapan salam dan menanyakan beberapa pertanyaan ringan tanda perhatian. Jadi kepada anak itu tetap kita sikapnya sama dengan yang lain, antusias itu sebagai tanda, dan ada pertanyaan kecil. Ya, yang kecil beberapa misalnya bagaimana, sudah sarapan apa belum, bagaimana tadi jalannya dari rumah ke sekolah dan sebagainya. Kalau yang B, kenapa tidak pilih B? Karena menghampiri dengan antusias sama ya, dan dia yang sambil menyampaikan ucapan salam, tapi ini hanya secukupnya untuk menghindari kecemburuan teman. Berarti kita nggak tulus, kita hanya karena murid lain, kan berarti nggak tulus, kurang tepat. Menghampiri biasa saja, nah sudah, kalau biasa saja kan berarti tidak terlalu perhatian terhadap anak, ya sudah dikunci biasa saja, ini sudah salah gitu. Terus
menghampiri sekedarnya, apalagi sekedarnya. Nah, terus yang segera menyiapkan instrumen pembelajaran yang sudah disiapkan agar proses pembelajaran berjalan lancar. Kelihatannya ini panjang dan kemudian kelihatannya bagus, tapi kalau hanya begitu masuk langsung kita menyiapkan instrumen pembelajaran atau mungkin langsung kita belajar, tidak perhatian, tidak menguasai, nah nanti ini tidak sesuai dengan kompetensi pedagog kita di kompetensi inti yang kompetensi guru nomor 1. Nanti bisa dilihat di situ. Ini penjabaran dari sana ini. Ini yang nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, soal nomor 2 juga masih panjang ini. Ada pernyataan-pernyataan. 1, pahami gejala-gejala anak yang memiliki kesulitan belajar. Kalau dari pernyataan pertama, ini sudah pembelajaran remedial bila permasalahan berkalian dengan pembelajaran dan masih dalam kesanggupan guru. Membuat rujukan kepada tenaga ahli. Nah, ini bila permasalahan yang di luar kemampuan guru. Bantu peserta didik mengalami kesulitan belajar, dan seterusnya. Bekerja sama dengan rekan sejawat dan orang tua, faktor penyebab kesulitan belajar. Jadi ini kalau kita pahami dari sini, ini sudah jelas. Ini membahas tentang kesulitan belajar. Kita coba, berdasarkan pernyataan di atas merupakan serangkaian indikator yang menunjukkan bahwa seorang guru mempunyai kompetensi pedagogik. Nah, yang mana ini? Kita lihat. Misalnya dari A. Bukan. Dari B. Ternyata B. Yang betul adalah B. Ini nggak bisa, ini nggak mau protes, nih nggak mau. Ya, lompat-lompat. Kalau ini udah diam. Karena mau kan terus diam saja. Nah, biasanya kalau mau kan terus diam. Nah, mengapa kita pilih yang B? Karena ini yang masuk ke kompetensi pedagogik yang pertama. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual peserta didik di aspek fisik. Ini diulang. Ini tambahan tadi. Ya. Terus kemudian yang kenapa tidak A, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Ini kalau teori belajar nanti ada kaitannya dengan kompetensi yang lain. Kemudian ini mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, ya, dan nggak ada kaitan dengan pernyataan tadi. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Memang ada peserta didik, tapi ini belum sampai kepada fasilitas. Kita baru penguasaan karakteristik. Kemudian melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kita lebih kepada anak, kalau ini kan lebih kepada pembelajaran, kalau option-option yang lain. Ini kemudian yang ketiga, soal yang ketiga juga masih panjang ini stimulusnya, yaitu tentang pembelajaran kooperatif. Adalah suatu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif bertukar pikiran sesamanya dalam memahami suatu materi pelajaran. Siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang. Strukturnya heterogen, tinggi, sedang, rendah, bahkan bila memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. Belajar kooperatif menekankan pada kerjasama, saling membantu, dan berdiskusi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Sistem penghargaan dalam pembelajaran kooperatif lebih dititik beratkan pada kelompok daripada individu. Jadi kalau mau memberikan reward kepada hasil belajar atau proses belajar itu pada kelompok yang akan lebih baiknya. Berikut adalah langkah-langkah tipe pembelajaran kooperatif. Nah,
ini lebih kepada kognitif, tapi kita disajikan tentang stimulusnya lebih kepada pemahamannya. Maka siswa dibuat kelompok kooperatif dari 4 sampai 6, dibuat 3 pasang atau kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Guru mempresentasikan teks dan menjelaskan tugas. Siswa berdiskusi dalam kelompok. Guru memberikan kuis, diberi skor, dan memberikan penghargaan. Langkah-langkah tersebut adalah pembelajaran tipe. Nah, ini tadi yang atas ini menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif. Kalau ini sudah sampai kepada pilihan model pembelajaran apa yang akan digunakan. Nah, kalau kita pelajari ini ya sebenarnya tinggal pengertiannya apa, kelemahan dan kelebihannya apa, dibaca, sering dibaca, nanti kalau ada muncul ini seperti ini, ya pernyataan-pernyataan seperti ini, nanti kita langsung bisa, oh ini jigsaw, oh ini tim game turnamen, oh ini stand, oh ini tops dan sebagainya. Kita coba ini masuk ke jawabannya apa? Oh yang A bukan jigsaw, TGT juga bukan. Ternyata jawabannya yang C, yaitu stand. Kemudian ini juga nggak bisa, nggak mau, ini juga nggak mau. Kenapa stand ya? Inilah cara ciri-ciri dari pembelajaran stand ya seperti ini. Nanti bisa dipelajari di model-model pembelajaran. Itu kalau saya punya hasil workshop itu ada 32 jenis. Nah, kita hanya nampilkan 4 saja, 5 ini aja masih kesulitan memilihnya. Tapi kalau sering dibaca itu walaupun banyak nanti akan paham dengan sendiri. Nah, maka mau tidak mau persiapan itu kita tidak hanya sekedar pada kesempatan ini, tapi pada kesempatan lain bisa dilakukan oleh teman-teman. Baik, kemudian kita teruskan lagi soal nomor 4, yaitu ada pernyataan. Pertama, sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai, sesuai dengan jenis bahan atau materi pelajaran, ketersediaan sumber belajar. Pengalaman belajar harus sesuai dengan karakteristik siswa. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas merupakan pertimbangan seorang guru mata pelajaran dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan mata pelajaran yang diampu untuk menentukan, tinggal pilih, menentukan, memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, menentukan tujuan pembelajaran yang diampu, memilih materi pembelajaran yang diampu, yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran, menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu, dan yang E, menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Memang kelihatannya kalau sulit, tapi sebenarnya kalau kita paham pernyataan yang atas ini, ya, ini ada beberapa apa ya istilahnya, di pengembangan kurikulum banyak struktur kata-kata yang ini menunjukkan apa. Nah, tunggu nanti ini juga bisa dikembangkan. Kita lihat jawabannya, yang A bukan, yang B bukan, yang C juga bukan. Nah, ternyata yang D yang benar. Yang E tidak mau menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diambil. Jadi, biar anak punya pengalaman belajar, salah satu beberapa ketentuan-ketentuan yang harus disiapkan sebagai seorang guru seperti pernyataan di atas. Bukan yang A, memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ini lebih kepada ketika kita diminta untuk menjadi tim kurikulum,
menyusun kurikulum di sekolah, menentukan tujuan pembelajaran, ini kalau pas RPP, atau memilih materi pembelajaran yang diampu, yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. Ya. Terus kemudian menata materi pembelajaran secara benar. Ini kalau sistematika materi kan terkait dengan penyampaian materi. Nah, jadi yang tepat adalah menentukan pengalaman belajar. Baik, kita teruskan lagi. Ini yang nomor 5. Masih stimulus panjang. Apabila dijumpai sebuah kompetensi dasar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, memakai kode 3.4 dengan redaksi. Ini kodenya nanti bisa dilihat. Memahami makna iman kepada Qadha dan Qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan. Jadi, kemudian ketika seorang guru mengembangkan indikator tertentu beriman kepada Qadha dan Qadar, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan pembuatan soal instrumen penilaian. Kalau kita menentukan menjelaskan dalil, maka penilaiannya nanti anak dapat menjelaskan dalil. Gitu. Nah, soalnya berarti jelaskan dalil tentang beriman kepada Qadha dan Qadar. Itu lebih operasional. Tapi hanya mendukung itu, kalau misalnya tidak disebutkan dalil pun masih bisa beriman, masih bisa memahami iman, memahami makna iman kepada Qadha dan Qadar. Nah, maka indikator pengaya yang tepat adalah ya menuliskan dalil naqli, membaca dalil naqli, mengartikan perkata dalil naqli, menerjemahkan dalil naqli, menafsirkan dalil naqli. Kalau menulis ini biasanya harus, kemudian membaca juga harus, dan inti mengartikan perkata juga ya, menerjemah juga ya. Nah, ini yang tidak terbiasa dilakukan kita kan ini menafsirkan. Nah, kemungkinan jawabannya yang ini, yang kita lihat. Ya tidak mau. B juga tidak mau, C juga tidak mau, D juga tidak mau. Kalau memang tidak mau, otomatis ini. Nah, berarti menafsirkan. Ini sebagai pengaya. Kalau anak-anak yang sudah pinter, anak-anak yang sudah hafal Al-Quran, sudah tahu terjemahnya, ya kasih ini aja. Ini sebagai indikator pengaya. Baik, ini kalau kadang dulu ketika saya menjadi siswa, ketika mengerjakan soal pun saya pakai rumus begitu. Kalau yang atas A, bawahnya biasanya B, terus C, terus D. Nah, saya buat begitu. Nah, tapi kadang-kadang ada yang dikecoh. Nah, artinya ketika kita tidak menguasai benar antara yang soal tengah-tengah, nomor 1, 2, 3, nomor 2 saya nggak paham, nomor 1 dan nomor 3 paham. Jawabannya A dan C, berarti yang 2B. Itu sebagai analisa bodoh-bodohan kayak gitu. Makanya soalnya dari 1 sampai 5 ya A, B, C, D, E. Nomor 6. Ini baru 6, udah setengah jam ya, Pak ya. Soal 6 itu guru Kudrat mempunyai rancangan pembelajaran mata pelajaran yang memperhatikan tingkat pengalaman belajar peserta didik. Dalam menentukan media pembelajaran, yang digunakan, menentukan referensi sebagaimana gambar di bawah. Media ya, ingat media. Nah, ini ada kerucut pengalaman dari yang kalau verbal itu hanya sedikit mendapatkan pengalamannya. Kayak misalnya saya ini bersama-sama dengan Bapak dan Ibu hanya ngomong, tapi ada visualnya mending.
Ya, ada tulisan soalnya mana mending. Ya, berarti ada simbol-simbol visualnya gitu. Nah, terus kadang hanya untuk visual saja, kan ada yang kadang kirim WA hanya fisiknya saja, fotonya saja. Ada yang sukanya kirim yang audio, yang ngomong direkam terus dikirim. Ada yang film, ada yang TV, wisata, demonstrasi, partisipasi, observasi, pengalaman langsung. Nah, ini semakin konkret ya, itu kita semakin mendapatkan pengalaman yang banyak. Jadi kalau verbal kan terlalu abstrak, terus lebih konkret sampai ke mengalami sendiri. Nah, ini biasanya kalau mengalami sendiri ini di kerucut ini sudah disampaikan bahwa akan mendapatkan pengalaman lebih banyak. Kadang ada yang menyampaikan pengalaman adalah guru yang utama ya, karena tak terlupakan gitu. Nah, ini bagaimana seorang guru membuat seperti ini? Ini soalnya mengarah ke situ. Berdasarkan narasi di atas, maka guru berat sedang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Nah, ini tadi sudah kaitannya media, ini ada prinsip perancangan. Terus menerapkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium maupun lapangan. Yang D, melakukan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. E, menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Nah, apa jawabannya? Kita lihat. Nah, ternyata yang A, menerapkan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Yang mendidik itu yang bisa mendapatkan pengalaman lebih banyak. Jadi ketika kita menjalankan perancangan, prinsip itu menjadi pokok. Kalau yang kedua ini menerapkan komponen-komponen. Nah, komponennya kan ada komponen pembelajaran tidak menyangkut tentang pengalaman belajar, tapi ya bentuknya fisik gitu. Terus menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap. Rancangan pembelajaran kan bentuknya RPP, ini bukan RPP. Kemudian melakukan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. Kemudian yang E, menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diambil. Tapi ini penerapannya. Kalau yang dimaksud di sini, kenapa jawabannya A? Karena stimulusnya menggunakan referensi sebagai gambar, itu sebagai rancangan, tadi membuat rancangan pembelajaran. Maka prinsip-prinsip rancangan. Jadi ada kaitannya dengan stimulannya. Baik, kita yang ketujuh. Ini tidak terlalu panjang. Pak Saleh hendak merencanakan pembelajaran dengan mempelajari tarikh Islam. Pak Saleh memiliki media peta dunia. Media yang dipilih Pak Saleh termasuk media dalam bentuk, kalau peta dunia itu gampang lah. Kalau salah ya kebangetan. Visual jelas bukan. Peta sih cetak. Nah, ternyata termasuk cetak karena peta gitu ya. Kalau gambar beda lagi. Kalau penampakan ini hanya mengkecok saja. Termasuk wujud juga hanya mengkecok. Tapi intinya dari visual, cetak, dan gambar.
yang penampakan dan wujud. Ini kalau dipilih ya banget kencok saja. Baik, kita teruskan soal nomor 8. Nah, ini terkait dengan penguasaan informasi dan teknologi. Dalam konteks pendidikan, akhir-akhir telah banyak diperkenalkan model pembelajaran berbasis teknologi dengan berbagai macam istilah yang digunakan. Nah, ini ada komputer asisten interaction, computer based education, computer based training, computer based interaction, terus ada distance learning, distance education, cyberneting, learning environment, terus ada desktop video conferencing, integrated learning system, nah, terus ada learner, ya. Apa ini? Centered classroom, ada telekonferensi, ada web-based training, dan banyak lagi istilah-istilahnya. Ini masih istilah lama ini. Aja apa ya? Kita kayak jarang membaca. Nah, apabila kita hendak memilih pemanfaatan media teknologi dan informasi pada materi yang bersifat naratif atau model TIK yang tepat adalah, nah ini kita klik, ternyata bukan, ini juga bukan, yang D juga bukan, nah, ternyata memang ini semuanya istilah-istilah yang terkait dengan persiapan pembelajaran yang terkait dengan TIK. Walaupun mungkin TIK tidak diajarkan, makanya justru guru agama harus menguasai, karena ada beberapa materi yang memang harus disampaikan menggunakan media seperti ini. Nomor 9, peserta didik memiliki potensi domain melukis. Nah, ini kata-kata melukis ya. Kegiatan yang tepat yang kita persiapkan untuk memicu potensi yang ada pada peserta didik yang berhubungan dengan keagamaan adalah kegiatan ekstrakurikuler berlatih. Nah, ini lagi-lagi melukis, memahat huruf hijaiyah. Nah, ini diulang lagi, terlalu tadi copy. Menghias kaligrafi, membuat bentuk huruf hijaiyah, memasarkan hasil kaligrafi, mengatur huruf hijaiyah. Kita lihat, klik. Yang A tidak mau. Nah, ternyata yang B menghias kaligrafi, kemudian membuat bentuk, memasarkan, mengatur huruf. Kalau yang A kan memahat, kan bukan lukis tapi pahat. Kalau yang C membuat bentuk huruf, kalau membuat bentuk huruf kan belum sampai kepada bukan lukisan gitu. Apalagi kalau memasarkan dan mengatur huruf itu. Kalau memasarkan jauh. Nah, mengatur huruf mungkin bisa ada, tapi bukan ada hubungannya dengan lukis. Tapi kalau menghias kaligrafi itu juga, kalau ada seni menghiasnya, di melukis kan ada menghias. Ini tentang soal nomor 9. Kemudian soal nomor 10. Guru Munir menjumpai peserta didik di dalam kelas. Ketika beliau mengajar dalam kondisi mengantuk, kedua tangan disandarkan di meja dalam posisi seperti orang sedekap, dan kepala direbahkan di antara kedua tangan si peserta didik yang terletak di meja. Ini sering kita jumpai seperti ini. Perilaku yang tepat untuk guru Munir adalah membiarkan sehingga merespon kondisi kelas. Ya. Membiarkan sampai selesai dilanjutkan pemanggilan. Membangunkan pelan-pelan. Membangunkan dengan mengurangi
diketahui banyak teman, menunjukkan kepada teman yang lain agar tidak ditiru. Ini pengalaman. Ini juga ada kaitannya dengan kompetensi pedagogik. Ini A yang tidak, B tidak mau, saya juga tidak mau, dan ternyata membangunkan dengan mengurangi diketahui banyak teman. Kalau membangunkannya dari depan tulung-tulung, woi bangun, itu anaknya merasa dipermalukan. Nah, ini kemudian yang E jelas tidak. Apalagi menunjukkan kepada teman yang lain, ya, tidak mungkin kita sebagai seorang guru juga, anak juga punya perasaan, harus kita jaga perasaannya. Nah, ini salah satu karakteristik anak peserta didik. Yang 11, guru Pak Ino melaksanakan pembelajaran di kelas dengan perencanaan penilaian dengan memanfaatkan proses pembelajaran. Ya, jadi yang digunakan proses pembelajarannya untuk perencanaan penilaian. Materi yang disampaikan berkaitan dengan keimanan. Prosedur yang tepat yang mesti dilakukan guru Pak Ino adalah menyiapkan instrumen. Nih. Jadi melaksanakan pembelajaran di kelas dengan perencanaan penilaian yang memanfaatkan proses. Nah, yang disiapkan apa? Instrumen penilaian diri, individu dari awal, mengamati tiap individu dari awal, membagi instrumen, mencatat seperlunya. Nah, menyiapkan instrumen, ya, kalau menyiapkan tok nggak cukup. Kemudian melaksanakan penilaian diri, berarti kan kita langsung ke anaknya, ya, bukan proses. Nah, kemudian mengamati tiap individu dari awal, karena proses. Ya, proses kan ada pengamatan, membagi instrumen, tidak membagi, tapi kita lebih kepada pengamatan, mencatat sebelumnya juga kurang, kalau tidak dilakukan pengamatan juga tidak bisa. Kita teruskan soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Tes intelijensi, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui kecerdasan seseorang. Tes prestasi, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seorang murid dari mata pelajaran yang diberikan. Tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid. 5. Tes sikap, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui sikap seorang murid terhadap sesuatu. Tes minat, yaitu tabel kita belajar itu yang digunakan untuk mengetahui tabel ajar, yang untuk mengetahui minat murid terhadap hal-hal yang disukai. Nah, ini pernyataan-pernyataan tentang tes. Nah, berdasarkan pernyataan di atas adalah proses evaluasi menurut Sutopo, dilihat dari sudut pandang. Ternyata dari sudut pandang tujuan. Ya, coba kita lihat. Jadi tujuannya untuk mengetahui, untuk semuanya gitu. Maka ini yang tepat adalah tujuan, bukan sifat, bukan pembuatan, bukan bentuk soal, juga bukan. Ya, gitu. Nah, terus kita lanjut soal nomor 13. Guru Dono memiliki hasil evaluasi pembelajaran setelah dianalisis dengan rumus tertentu peserta didik mencapai nilai 60% di bawah kriteria ketuntasan minimal. Tapi ada beberapa peserta didik yang mencapai nilai 90-100. Tindak lanjut dari analisis hasil penilaian yang dilakukan Guru Dono adalah apakah remedi individu, remedi klasikal, pengayaan individu, remedi dan pengayaan,
menurunkan kualitas soal A, B, C, D, E. Kita lihat yang A, remedi individu tidak, karena ini yang mencapai nilainya itu sudah 60%. Kemudian remedi klasikal, ya, karena baru 60%, sehingga perlu ditingkatkan menjadi KKM. Nah, kemudian pengayaan individu juga tidak, remedi dan pengayaan ini tidak jelas, hanya untuk mengecek saja. Terus menurunkan kualitas soal. Tidak menurunkan kualitas soal. Kita remedi dulu, nanti kalau sudah diremedi secara klasikal kok tidak ada peningkatan, bisa saja menurunkan kualitas soal, atau mungkin kita merubah strategi kita. Baik, nomor 14, sebagai seorang guru, setelah melakukan evaluasi, maka pemangku kepentingan yang utama untuk mendapat laporan hasil evaluasi tersebut adalah pemerintah pusat. Nah, ini maksudnya pemerintah pusat. Pemerintah daerah, yang C, orang tua atau wali peserta didik, yang B, sekolah, yang E, teman sejawat. Ya, sebagai seorang guru, laporannya kepada siapa? Tidak kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang laporan pemerintah daerah. Tidak pemerintah daerah yang laporan kepala dinas. Nah, tidak kepada orang tua, yang kepada orang tua sekolah. Nah, pada sekolah. Jadi guru kepada sekolah, nanti sekolah kepada orang tua, kepada pemerintah, perangkat daerah, kepada dinas, teman sejawat yang hanya mengecek saja. Ini soal nomor 14 tidak terlalu sulit. Kemudian nomor 15. Ini soal terakhir dari kompetensi pedagogik. Peningkatan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Salah satu strategi dimaksud adalah melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Proses PTK dikenal istilah siklus. Sedikitnya ada 2 siklus yang harus dilewati dalam proses PTK. Akan tetapi kadang terpaksa harus dilakukan lebih dari 2 siklus. Nah, alasan siklus dilakukan lebih dari 2 adalah lebih baik bila lebih dari 2 siklus. Ini bila ya, bukan biar. Terdapat prosedur yang dilewati. Nah, ada prosedur yang dilewati, maka perlu dilakukan 2 kali. Ya. Terus tuntutan menyesuaikan dengan materi, tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian belum signifikan. Yang E. Kita lihat, yang A belum. Lebih baik tidak lebih dari 2. Ya, kalau sudah cukup, kenapa harus 3 kali? Walaupun itu lebih baik, tidak penting. Terdapat prosedur yang dilewati. Ini berarti perencanaan yang gagal kalau prosedurnya sudah dilewati. Nah, tuntutan menyesuaikan dengan materi. Ya, tuntutan ya, menyesuaikan dengan materi. Nah, ya kalau materinya, kalau misalnya PTK kan materinya hanya 1, diulang lagi. Jadi tidak perlu ada tuntutan. Nah, tidak signifikan. Tidak semuanya. Mana? Oh, yang perbedaan hasil penelitian belum signifikan. Jadi siklus pertama dengan siklus kedua itu belum ada perbedaan yang menunjukkan bahwa ini sudah bisa dianalisis, sudah bisa disimpulkan. Jadi kalau PTK masih misalnya hasil nilainya yang pertama, siklus pertama 70, siklus yang kedua 71, nah berarti kan masih sama, masih perlu di. Tapi yang minimal yang pertama nilainya sebelum dilakukan metode perbaikan itu 70, tapi setelah dilakukan perbaikan dengan dilengkapi dengan metode-metode tertentu atau langkah-langkah tertentu menjadi 80, kan berarti sudah ada skala 10 itu juga cukup, sudah signifikan. Kan biasanya ya dari ketentuan-ketentuan signifikan juga sudah diatur di dalam PTK itu sendiri. Ini
gampang, tapi kadang-kadang kita juga terjebak. Baik, untuk kompetensi pedagogik sudah 15, apa masih 35 mau diteruskan Pak Darmono? Bagaimana Bapak? Ini yang pedagogik 15 sudah selesai. Alhamdulillah. Tinggal yang profesional mau diteruskan apa nanti tak kasih kuncinya saja. Karena kalau yang profesional itu tidak terlalu sulit. Karena sesuaikan dengan materi yang dikuasai oleh teman-teman guru. Tapi kalau harus dibahas ya nggak masalah. Ini sudah. Baiknya begini aja Pak, dibahas tetapi lebih tetap begitu saja. Jadi singkat gitu ya. Singkat saja karena kebetulan kalau kompetensi profesional tadi Bapak menyampaikan sudah tidak asing lagi bagi teman-teman guru. Jadi secara cepat saja biar nanti bisa selesai. Gitu. Terima kasih. Baik. Baik, kita teruskan. Ya. Dari kompetensi profesional. Tadi sudah di awal sudah saya sampaikan ada 5 kompetensi inti. Ya. Dan dari 5 kompetensi inti ada 13 kompetensi guru. 13 kompetensi guru, kita diminta 35 soal. Nah, ini yang kami harus mengembangkan indikator dari 13 menjadi 35. Ya, tapi karena ini menjadi profesi ya gampang saja. Banyak materi gitu. Kalau tadi kan harus disesuaikan dengan indikatornya kalau yang pedagogik tadi. Cuman kok indikatornya lebih banyak kalau yang pedagogik. Baik. Kalau 5 kompetensi inti, 13 kompetensi guru, ada 35 soal itu. Yang kompetensi inti itu tidak dibahas semuanya. Hanya diminta untuk yang nomor 20. Nomor 20 itu yang pertama. Ya, nomor 20 itu yang pertama dari kompetensi profesional. Nah, ini ada 2 kompetensi guru. Nah, dari 2 ini nanti dijabarkan menjadi 35 soal. Ini yang 2 ini. Menginterpretasikan dan menganalisis. Ini masuknya C4 semuanya. Ya. Menginterpretasikan C4, menganalisis C4. Enggak ada C5. Jadi kalau dari kompetensinya saja levelnya level C4 kita buat C5 ya bisa saja, cuman kan jadi lebih ini yang buat soal yang sulit gitu. Maka nanti semuanya soalnya ya sudah hot tapi tidak terlalu, hanya masuknya levelnya C4. Ada yang C2, bahkan ada yang C1. Ini kompetensi profesional yang di Permendikbud nomor 16 ke tadi, nanti bisa dilihat lengkapnya. Ini hanya menunjukkan contohnya saja bahwa kompetensi profesional ada 5, nomor 20, 21, 22. Ya, nomor 20 ini jabaran kompetensi butir 20, ini di bawah. Jadi yang kita bahas ini yang ini. Yang ini. Nomor 20 ada 2, ini di bawah. Ya. Yang 21, 22 tidak dibahas. Ya. Dan kemungkinan untuk keluar di tes itu mungkin, tapi kami tidak diminta untuk membahas. Maka ini informasi pada teman-teman yang mau ikut tes, monggo nanti dipelajari ini. Soal-soal yang terkait dengan kompetensi guru dari kompetensi inti 21, 22, 23, 24. Ya, ada yang 4, ada yang 2. Ini tentang kompetensi inti profesional. Nah, dari nomor 20 ini, ya, kompetensi guru nomor 20, tiap mata pelajaran, ini berlaku untuk semua guru agama yang di MI, SD, MI, di SMP, MTS, SMA, SMA, MA, SMK, SMK, MAK. Tadi ada yang dari pagi sebelumnya ada yang
Jabri ke saya, Pak, kalau saya ikut pembahasan di materi Bapak nanti saya di SD bisa enggak? Nah, terus saya kira guru kelas, ternyata guru agama guru mapel. Jadi guru mapel ya boleh. Ini berarti memang materinya sama. Ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal di depan ini tentang kompetensi guru. Dua ini yang kita bahas. Yang tadi maksudnya suruh diminta untuk dibahas tersendiri ya ini. Nah, levelnya masih level taksonominya itu C4, C5, C6 karena ini kompetensinya ada level C4, maka kita ke C4. Itu tentang menganalisis, menguji, mengukur, membandingkan, menafsirkan, dan membagi. Kalau yang C5 dan C6 untuk soal yang berikut tidak. Jadi lebih mudah. Misalnya soal nomor 16. Ya. Ini ada pernyataan, tidak boleh membedakan ajarannya, memilih ajaran yang paling sesuai, mengikuti ajarannya, tetap mengimaninya, meyakini kerasulannya. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk cara mengimani para rasul, cara mengimani. Ini ada pilihan-pilihan 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 4 yang tidak masuk itu mana kita lihat. Nah, ternyata yang lengkap yang B, saat yang paling sesuai. Ini bukan bentuk mengimani. Nah, yang lain berarti tidak cocok. Terus kita lanjut nomor 17. Hari kiamat kubro pasti akan datang dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Waktu terjadinya hari kiamat kubro akan tetapi kita diberitahu tanda-tandanya di bawah. Ini tanda-tandanya kiamat kubro. Turunnya Nabi Isa. Nah, kita lihat bukan. Keluarnya api yang menggiring manusia, terjadi banjir di bandang, bukan. Terbitnya matahari dari arah barat. Nah, ya ini kalau sudah terbitnya matahari dari arah barat, sudah orang sudah kelimpungan. Moga-moga kita tidak menangi. Tapi bukan berarti kita umurnya pendek. Ya, cuma umurnya panjang tapi orang menangi kiamat. Ya, banyak jenis kelamin perempuan sekarang sudah, tapi bukan tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda hari kiamat gitu. Sebenarnya ada pernyataan juga, manusia yang telah mati akan menanti datanya kebangkitan di alam kubur. Setelah tiba waktunya, manusia dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman akan dikumpulkan di mahsyar. Di padang mahsyar manusia akan diberi buku catatan dan dihitung amalnya. Pahala dan dosa manusia akan dihitung. Jika pahalanya lebih berat, maka dia masuk surga, dan jika dosanya yang lebih berat, maka dia masuk neraka. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, peristiwa kiamat yang disebut dengan Yaumul Ba'ats dan Yaumul Mizan ditunjukkan pada Yaumul Ba'ats. Nah, coba diulangi lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita cermati. 1, 3. Cocok apa enggak? Yaumul Mizan, Yaumul Ba'ats. Sholat cocok. Nah, ternyata 2 dan 5. Kita lihat 2 dan 5. Waktu manusia dibangkitkan oleh Allah dari kubur setelah tiba waktunya. Ya. Terus yang 5 pahala ini. Nah, nomor 2 dan 5. Nomor 3 enggak cocok, nomor 5 D enggak cocok, enggak cocok. Teruskan nomor 19, ini juga pernyataan peristiwa meletusnya Gunung Merapi akibat serangan virus corona, banjir di Jakarta. Setelah berjuang melawan kanker penderita rajin berobat, Nurami telah melahirkan putranya yang ketiga. Nah, ini pernyataan-pernyataan seperti ini, perintahnya apa? Berdasarkan peristiwa di atas yang termasuk takdir mubrom ditunjukkan pada, lihat, ini sudah gampang lah. Nah, ternyata 1, 2, 5. Ya, 1, 2, 5. Nah, berarti yang
kejadian-kejadian kiamat yang apa ya, takdir bukan kiamat, takdir yang tidak bisa dirubah. Terus nomor 20, perhatikan ilustrasi berikut. Sebagai anak yang baik, Farhan selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Suatu hari lah, pada hari itu mengerjakan tugas kelompok di rumah temannya bersama dengan beberapa teman lain. Di tengah-tengah seriusan mengerjakan tugas, waktu sholat zuhur pun tiba. Lalu Farhan bergegas untuk melaksanakan sholat seraya mengajak teman-temannya. Namun mereka enggan mengikuti ajakan Farhan dengan berbagai alasan. Akhirnya Farhan melaksanakan sholat zuhur sendiri. Berdasarkan ilustrasi di atas, Farhan telah bersikap taat beribadah, jujur, amanah, istiqomah dalam beribadah. Ya, kalau taat ya taat, tapi masih ada yang lebih tepat. Syukur nikmatnya Tuhan. Soal 21, perhatikan kutipan berikut. Pada suatu saat terdapat peristiwa seorang pengemudi truk mengalami kecelakaan lalu lintas. Ada sekelompok orang yang tak saling mengenal, bau-membau membentuk rantai manusia demi menyelamatkan korban di dalam jurang. Membaca kutipan berita di atas, nilai yang terkandung di dalam yang dapat kita petik adalah meyakini akan mendapat balasan pertolongan dari orang lain ketika ada musibah. Yang kita mendapatkan ganti yang berlipat karena sudah mengorbankan diri untuk orang lain. Memilih ini juga tidak memiliki rasa setia kawan walaupun sekedar mengikuti ajakan teman, kan nggak ikhlas kan. Mendapatkan ganti yang setimpal juga bukan harapan. Memupuk rasa persahabatan dan tanggung rasa dengan sesama, ini yang tepat. Baik, untuk nomor 22, ini tentang minum homer, berjudi, makan darah, judi, taruhan, berbohong. Ya. Hal-hal yang dilarang dalam Quran surat Al-Maidah, surat nomor 5 ayat 90. Ini yang mana ini? Inamal khamru wal maisir. Ya, terus darah, taruhan, berbohong. Kita lihat. Yang tempat yang mana? Ternyata yang A, 1, 2, 4, 1, 2, minum homer berjudi, dan nomor 4 taruhan. Atau berjudi, berjudi kan dan taruhan. Nah, terus kemudian yang lain berarti tidak. 23, Bu Nurjana adalah seorang pedagang di pasar. Ia selalu melayani para pembelinya dengan ramah dan murah senyum. Barang yang dijualnya pun tidak ada yang ditutup-tutupi. Begitu juga saat menimbang barang yang akan dijual, tidak perlu mengurangi timbangan sedikit pun. Oleh karena itu, maka banyak pelanggan yang merasa puas, sehingga omset dagangannya mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Dari ilustrasi Bu Erni adalah telah menunjukkan perilaku, kita lihat, amanah bukan, adil juga bukan, ternyata jujur padanya. Dagang yang jujur itu yang baik. Tanggung jawab, integritas bukan. Oke, soal nomor 24. Pernyataan sabar ketika mendapat kekurangan. Berterima kasih kepada orang tua. Sabar ketika mendapat musibah. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai setiap perbedaan dalam anggota keluarga. Menunjukkan perilaku. Nah, ini perilaku. Tahun bukan, tawasu juga bukan, tawatu juga bukan. Nah, ternyata tasamu, tawatu, tatou. Nah, ini hanya pengkecohan tatou. Kemudian kita lanjutkan lagi soal nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. Mengandungnya dengan susah payah, bertambah payah, melahirkannya dengan penuh perjuangan dan resiko.
menyusuinya dan merawatnya hingga dewasa, mendidik sehingga berilmu, memberikan kasih sayang sehingga bisa bertahan hidup. Berdasarkan pernyataan di atas, termasuk alasan seorang anak berbakti kepada ibu adalah, nah ternyata 1, 2, dan 3. Kita tidak asing lagi lah ya. Sudah mengandung, melahirkan, menyusui, dan mungkin mendidiknya. Tapi ini yang dimintanya 3 yang tepat. 1, 3 tidak, dan seterusnya. Ini juga tidak. Oke, soal nomor 26. Ini ada tabel ya. Berbuat baik kepada orang tua. Sifat ibadah umum. Melaksanakan ibadah puasa. Sifat ibadah khusus. Menolong orang yang tidak mampu. Sifat ibadah umum. Menjenguk orang sakit. Khusus. Rajin sholat 5 waktu berjamaah umum. Nah, jadi pasangan ini tabel di atas masuk amal soleh yang bersifat umum. Nah, ini kan ada umum, yang umum di sini 3. Nah, berbuat kepada orang tua, menolong kepada orang yang tidak mampu, terus rajin sholat, itu masa umum. Nah, ini A tidak, B tidak, C tidak, C tidak, 3, 4, 5. Ya kalau salah ya minta maaf. 3 umum, 4. Oh ya ini bukan memasangkan tapi yang umum, 3, 4, 5. 3, 4, 5 ya enggak ya. Rajin sholat 5 waktu berjamaah. Harusnya ini khusus, ini salah juga. Nah, ini masih ada keliru ini. Nomor berapa ya? Nomor 26. Nanti bisa dikoreksi. Soal nomor 27, Ardi dan Munir berteman akrab. Setiap hari Selasa mereka datang awal di kelas. Piket membersihkan kelas. Ardi tanpa sengaja mematahkan sapu yang ia gunakan. Ardi kemudian meminta Munir tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Saat pelajaran dimulai, guru menanyakan perihal sapu yang patah kepada peserta didik. Ini yang dapat diperlakukan jujur dengan menceritakan kepada guru, mematahkan tidak, meminta Ardi mengganti sapu yang dipatahkan. Mungkin ini yang akan lebih tepat. Kalau menyarankan kepada Ardi akan meminta uang ya juga kurang bagus. Menawarkan membantu kepada Ardi sebenarnya bagus, cuman masih lebih tepat tanggung jawab. Soal nomor 28, perhatikan pernyataan berikut. Ini mendengarkan dan menyimak dengan baik, mencatat semua materi, menanyakan materi yang belum jelas, mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan tuntas tanpa memedulikan teman, membantu teman yang memerlukan penjelasan. Dan berdasarkan di atas yang merupakan wujud sikap hormat kepada guru. Gampanglah inilah. Ini 1 tidak, B tidak, cat C. C, D, E juga enggak. Gampang, ini terlalu gampang. 9. Ini suatu hari Imron diajak diskusi oleh kedua orang tuanya menentukan sekolah lanjut yang akan dilanjutkan. Orang tuanya menginginkan Imron melanjutkan sekolah di SMK. Imron ingin di SMA, namun ia tidak menyela pembicaraan orang tua. Ia duduk tenang mendengarkan hingga orang tua selesai bicara. Setelah selesai, Imron menyampaikan keinginannya dengan sangat hati-hati agar orang tua tidak tersinggung. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Imron mencerminkan ia juga santun. Ya, berarti santun lah ya. Terus 30 itu penyebab hadas, keluar sesuatu dari kubul dubur, haid menyentuh kubul dubur dengan telapak tangan,
jima, pingsan, meninggal dunia. Dari tabel tersebut menyebab hadas kecil yang benar lah, gampang lah. Hadas kecil ya. Tadi BC, nah ternyata C. Itu terus kemudian 31 hutan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Angin kencang yang sangat membahayakan, sakit karena perut, sibuk dengan pekerjaan, sangat ingin buang air besar, baru makan makanan yang mengandung bau yang sukar untuk hilang baunya. Nah, berdasarkan tersebut seorang yang membolehkan tidak sholat berjamaah ditunjukkan nomor tidak, ini tidak, ternyata D1256. 1256, 1 hujan lebat, angin kencang, 5 sangat ingin buang besar, 6 baru makan, tidak disunahkan. 32 setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti mengandung nilai yang bermanfaat. Demikian halnya dengan perintah sholat Jumat. Melalui sholat Jumat umat Islam dapat berkumpul dan bertemu satu dengan yang lain. Bagi yang jarang bertemu karena kesibukan sehari-hari, akhirnya dapat bertemu ketika sholat Jumat. Kasih sayang dan saling memaafkan pun terjadi dengan baik di kalangan umat Islam. Dari ilustrasi tersebut, salah satu hikmah sholat Jumat adalah memuliakan hari Jumat, bukan. Membiasakan diri untuk disiplin, bukan. Menambah kesabaran, bukan. Mengoreksi diri sendiri, bukan. Menguatkan tali silaturahmi. 33. Perhatikan pernyataan berikut. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Angin kencang, sibuk, sama dengan tadi pernyataannya. Berdasarkan pernyataan atas yang membolehkan tidak sholat berjamaah. Nah, ini sholat berjamaah. Ini sholat Jumat. A tidak, B tidak, C 1, 2, 4, 6. D tidak. Ya. Nanti bisa. 34, perhatikan beberapa pelaksanaan sholat sunat berikut ini. Untuk memohon diturunkan hujan dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana, dilaksanakan untuk menyertai sholat fardu. Setiap rakaat membaca Fatihah, gerakan ruku dan sujud sebanyak 2 kali. Nah, ini berarti tata cara pelaksanaan sholat khusuf dengan benar ditentukan pada jadi harus paham khusuf ini paham. Kalau tidak paham ya kita agak kesulitan, tapi ini bisa dipelajari. Jawabannya nomor 2 dan nomor 4. Dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah, gerakan ruku dan sujud sebanyak 2 kalinya. 35, ini ada per tabel ya. Duduk, bangkit dari sujud, niat sujud tilawah, takbiratul ihram, berdiri menghadap kiblat, sujud 1 kali. Yang merupakan urutan tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Pelajaran anak-anak ini yang A 4, 2, 3, 5, 1 urutannya ini yang diminta urutannya. Ada seorang anak yang sedang 36 ya, sedang menjalankan puasa sunnah ketika di sekolah. Tanpa sedih dia makan jajan bersama dengan temannya. Sampainya di rumah dia baru teringat jika sedang berpuasa. Padahal tadi dia sudah makan. Dia ragu untuk membatalkan puasanya atau tetap meneruskan puasanya. Hukum puasa anak itu adalah batal, tidak. Gampang inilah. Ini tidak batal, tidak batal karena makan secara tidak sengaja. Ini sudah jelas. 37, sebagai muslim yang baik kita harus memahami ciri-ciri makanan yang halal serta mempunyai definisinya sebelum kita mengkonsumsi makanan tersebut. Berikut merupakan definisi makanan yang halal yang baik
Yang paling tepat adalah makanan yang mengandung gizi, enak, rendah kalori, halal ya bukan. Makanan yang memberikan mudarat terhadap manusia di dunia, makanan yang enak, yang mengenyangkan, makanan yang enak dan mahal harganya, makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam. 38, seperti biasa pada saat istirahat, kantin di suatu sekolah didatangi oleh murid-murid untuk membeli jajan kesukaannya. Mereka antri untuk mendapatkan pelayanan dari petugas kantin dan antri pula saat membayar jajan tersebut. Di tengah-tengah antrian itu sangat mungkin jika ada murid yang mau berbuat jahat dengan tidak membayar dan membawa kabur jajanannya. Tidak demikian dengan Ahmad, murid yang pintar dan sopan walaupun bersyarat dia tetap sabar mengantri dan membayar jajan. Perilaku Ahmad mencerminkan iman kepada mungkar nakir. Kail orang kaitannya rezeki. Malik Ridwan neraka. Wah, mestinya Rokib Atid ya. Ya udah, nanti kita butuhkan. 39. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Kaab, seorang pedagang yang cukup sukses. Awal berdagang bulan Januari, ia memiliki modal 50 juta. Setelah 1 tahun, omsetnya menjadi 96.750.000. Yang taat mereka berniat mengeluarkan zakat. Zakat yang harus dikeluarkan ya tinggal 2,5 kali ini pada dagangan sekitar berapa? Bukan, nah, ternyata 1168750. Nah, nanti kita cari dulu dari mana. Baik, kita soal nomor 40. Perhatikan beberapa pertanyaan berikut. Melaksanakan haji secara ifrad. Ihram dari mikot, membaca talbiyah selama ihram, berdoa sudah membaca talbiyah, berhenti di Musdalifah, melontar jumroh Aqobah. Yang termasuk sunnah haji. Sunnah haji. Ihram wajib. Nah, kalau ada satunya berarti ternyata 245. Kita lihat 2 ihram dari mikot. Berdoa sesudah membaca talbiyah. 5. Berhenti di Musdalifah. Sunnah haji. Ya, terus nanti ada yang salah nanti bisa dibetulkan. 41. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Paiman memiliki 3 ekor kambing. Setiap hari ia rajin mencari rumput dan daun-daunan untuk memberi makanan kambing tersebut. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba kambing Pak Paiman tergeletak dan terbujur kaku. Hal ini diketahui oleh istri Pak Paiman yang bernama Ponia. Melihat kejadian tersebut, Ponia mengambil golok. Sesuai ilustrasi tersebut ada proses penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Letak kesalahannya penyembelihan orang perempuan. Boleh perempuan, salah. Hewan yang disembelih sudah mati. Nah ternyata ya tidak diadakan kiblat, nggak masalah. Goloknya tidak diasah terlebih dahulu. Yang penting sudah landep, penyembelihnya orang sendiri. Penyembelihan oleh sendiri. Perhatikan ilustrasi berikut. Sudah menjadi kegiatan rutin di beberapa sekolah bahwa pada hari Raya Idul Adha diadakan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di sekolah. Ada yang berwujud sapi, ada yang hanya sekedar kambing. Tergantung jumlah uang yang dikumpulkan sekolah. Adapun pengadaan hewan kurban tersebut dengan cara iuran siswa
bersama yang jumlahnya ratusan siswa. Biasanya mampu dibelikan hewan kurban sapi. Di sini yang lain hewan sapi biasanya untuk kurban 7 orang. Kalau kebetulan yang iuran ratusan siswa, maka hal ini yang kadang menjadi persoalan. Agar tidak disebut kurban, maka solusi yang tepat adalah tidak perlu minta persetujuan siswa. Salah, sembelih saja tidak harus untuk 7 orang. Hewan yang disembelih atas iuran bersama tidak mencukupi. Harus minta persetujuan dari siswa. Para siswa yang iuran sepakat dan ikrar untuk menghadiahkan sapi kepada 7 orang yang ditunjuk atas nama yang kurban. Nah, mungkin ini hanya sebagai alternatif lah solusi. Nanti bisa, ini masih khilafah. 43. Ada nama sahabat Utsman bin Affan, Abu Lahab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal, Zubair bin Awam, Musailamah, Dasur, Sa'ad bin Zaid. Nah, dari daftar nama tersebut yang termasuk orang yang beriman yang pertama kali ditunjuk nomor 1358. 1398 5 super 8 ya. 44. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar meninggal dunia. Beliau dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy yang merupakan suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar pun memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Faruq, yang artinya orang yang memiliki ketegasan dan keberanian, orang yang memiliki ketegasan sekaligus kelembutan, orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kezaliman, orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, kebenaran dan kezaliman, kebatilan, orang yang dapat membedakan. 45. Peninggal Khalifah Umar bin Khattab, tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh khalifah yang ketiga. Beliau termasuk sahabat Rasulullah, dikenal sebagai pedagang kaya raya dan bisnis handal, namun sangat dermawan. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat. Yang dimaksud sahabat Rasul tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Zaid, ternyata Utsman bin Affan. 6. Pada daulah Bani Umayyah terdapat kebijakan kebijakan Arabisasi, diantaranya menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintah, membuat mata uang dengan menggunakan logo bertuliskan huruf Arab, melengkapi fasilitas hanya untuk bangsa Arab, mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan kitab-kitab asli bahasa Arab, mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan kitab asli bahasa Badui. Ternyata menjadi bahasa Arab sebagai bahasa resmi yang paling tepat. 47. Ada faktor ada tabel perluasan daerah Islam, semangat menjalankan syariat Islam, persaingan antar bangsa, perang saudara, kemerosotan ekonomi. Berdasarkan data tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Daulah Abbasiyah. Nah, ini bahasa apal sejarah 1 dan 2. Perluasan daerah Islam, semangat menjalankan syariat Islam. Persaingan antar bahasa tidak, perang saudara juga tidak, kemerosotan juga bukan. Jadi yang A ya. Pajang, Kalimantan, Banjar, Yogyakarta, Mataram, Islam, Gorontalo, dan Kalimantan, Yogyakarta, Surabaya, Makassar. Pekerjaan yang asalnya yang tepat ditunjukkan pada
A bukan, B bukan, C bukan, D ternyata 4 dan 8. 4 itu Gorontalo, 8 Makassar ya. Terus 49 pada pertengahan abad ke-17 kerajaan Makassar atau Gorontalo berada pada puncak kejayaan. Pada masa itu dapat dikatakan hampir kerajaan ternate seluruh daerah di Indonesia bagian timur sudah merasakan pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Pemerintahan kerajaan Goa mencapai puncak pada saat di bawah pemerintahan Sultan Suryansah bukan, Alauddin Said bukan, Sultan Hadiujahid bukan, Sultan Taufiq dan Sultan Malikus Said. Akhir upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kedua cucu Rasulullah ini gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada 10 Muharram 61 Hijriah. Perayaan di Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Upacara tradisional masyarakat Bengkulu ini biasa disebut Kupatan, Sekaten bukan, Tobat atau Tabwik. Nah, Grebek di Jakarta, Mitoni di Jawa. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan tentang pembahasan soal yang kemarin digunakan untuk simulasi tes P3K. Sekuat kemampuan kami sudah memaparkan, semoga bermanfaat. Sekali lagi ini hanya sebagian kecil dari sekian kompetensi yang harus dijabarkan menjadi materi-materi yang harus dikuasai oleh guru. Nah, inilah yang mungkin akan menjadi bahan tes dari teman-teman honorer yang akan ikut tes PPK. Demikian dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tidak terhingga kami sampaikan kepada narasumber Bapak Dr. Andes Basor MPDI dari Kesugihan. Kita kasih aplaus untuk Bapak narasumber kita yang meriah. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah sekarang waktu menunjukkan pukul 14:53. Ada waktu sekitar 7 menit. Barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu atau beberapa pertanyaan juga diperkenankan, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Sambil minta tolong untuk dibuka kameranya supaya nanti kita ada dokumentasi, mau saya green screen. Dan juga saya ingatkan untuk daftar hadir baru ada 39 yang mengisi, sementara pesertanya tadi sudah menyentuh sampai angka 76 partisipan ya. Tapi yang mengisi daftar hadir baru 39. Jadi saya ingatkan lagi Ibu Bapak, di chat room sudah kami share link daftar hadir. Silakan Ibu Bapak bisa klik dan kemudian isi lalu kirim. Oke. Baik Ibu Bapak, saya ambil dokumentasinya. Silakan dibuka. Share-nya juga dibuka, nggak masalah. Kemudian kameranya dihidupkan, pasang senyum yang manis ya. Ya, senyum adalah ibadah. Mari. 1, 2. Ya, halaman kedua. Ya, tetap ditahan senyumnya. Siapa tahu Bapak juga ada di halaman kedua. Karena kita tidak tahu di halaman berapa. Silakan, saya tunggu. Ini masih ada yang belum membuka kamera. Ya. Saya tunggu, silakan kameranya dibuka Bapak Ibu. Supaya nanti ketika didokumentasikan kelihatan. Ya, oke. Siap. Ada yang masih belum dibuka ini? Ya sudah, tidak mengapa.
Oke, satu lagi. Ini halaman terakhir, halaman ketiga. Silakan Ibu Bapak, kameranya dihidupkan. Oke, setunggal kali tiga. Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak dibuka asal ada namanya. Tapi kurang afdol. Kalau dibuka kan jadi afdol kelihatan wajahnya ya. Senyum yang manis dan sebagainya. Bagaimana Ibu Bapak? Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini? Oh, tidak ada nampaknya. Oh, ini Pak, saya Pak. Oh ya, silakan. Silakan raise hand dulu. Tidak ada, enggak langsung enggak apa-apa. Ini. Tutup. Siapa tadi ulangi lagi? Karena tidak raise hand, maka saya tidak bisa menunjuknya. Oh, tapi. Oh, Mbak Widyati. Bu Widyati? Barangkali. Atau ini yang diberi nama Huawei. Ini Pak. Iya, saya masalahnya Pak. belum dirinim. Oh ya, silakan. Oh ya, ini sudah raise hand ya. Oke. Tapi namanya Pak. masih Huawei. Enggak apa-apa ya. Tadi belum dirinim. Silakan, Pak. Jadi, Yang lain saya mute dulu. Ya silakan, Pak. Terima kasih Pak. Saya Fuad Hasim Pak. Oh, Fuad Hasim. Oke. Terima kasih untuk narasumber Bapak Kiai Dr. Andes Basor. Jadi masukkan saja Pak. Ini saya harap untuk kedepannya itu tidak ada jawaban yang masih meragukan Pak. Artinya sebenarnya jawaban itu benar tapi ternyata tidak mendapatkan poin. Sudah, Pak Fuad? Nggih, itu Pak. Oh, ya. Jadi mungkin nggih untuk kedepannya lebih dikoreksi lagi. Nggih. Matur nuwun Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Basar untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Fuad Hasim. Masih dimatikan mic-nya, Mas. Maaf. Oh, nggih Pak, nggih. Ya. Silakan Pak Basar. Ya, terima kasih Pak Fuad. Ini apa ya? Mentor saya Pak ini Pak. Oh. Terima kasih masukannya. Kadang-kadang memang saya masih ragu-ragu. Nah ini sudah diingatkan. Insya Allah ke depan untuk dimantapkan. Memang ada beberapa jawaban yang ragu. Semoga-moga nanti ke depan saya bisa melaksanakan apa menjadi saran mentor saya. Kenal dengan Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad. Ya. Oke, terima kasih. Ya, saling ingat mengingatkan, ya Pak. Iya. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Pak Eko, nampaknya ini Pak Eko mau menyampaikannya. Kayaknya tadi menghidupkan mikrofon. Pak Eko Yudianto? Oh tidak? Baik, kalau tidak ada, berarti ini ada apa ini Mbak Eti kok share screen? Saya stop ya. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah selesai melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan tidak ada halangan suatu apa. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan katsir untuk Bapak Dr. Andes Basor dan juga rekan-rekan semuanya yang telah setia mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pula penjenengan semua nanti dapat lulus P3K. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.